Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Kampus G Pondok Pesantren Al-Iftiqah Indralaya, Desa Lubuk Sakti, Kecamatan Indralaya Selatan, Al-Mukarramah Ustazah Fatimah Harun. Yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Putri Santriwati, yakni Al-Mukarramah Ustazah Evi Erianti MPD yang hadir, dan yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Edi Wahyudin selaku jajaran PPM Dikjat dan juga Direktur Harian yang hari ini juga hadir. Dan saya hormati para waka MTS dan juga yang saya hormati para guru-guru, baik itu para mu'adibah juga, musyrifah dan non musyrifah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kami sudah dipercayai untuk menjadi pembina upacara pada hari ini. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait kegiatan kita, yakni para santriwati khususnya di asrama dan juga baik yang ada di kelas juga. Saya koreksi dulu beberapa fakta dari seremoni kita, yakni setiap hari Senin untuk bendera hari ini cukup ini ya. Jadi untuk petugas diperhatikan dengan baik susunan bendera ketika kita menyematkan tali bendera harus dipikir dengan cermat. Ya, karena ini adalah hari bendera adalah lambang negara Republik Indonesia yang bukan mudah untuk kita meraih kemerdekaan ya. Karena kita sudah tahu dijajah Belanda 350 tahun, dijajah oleh Jepang 3 tahun. Jadi untuk itu mohon pada para pembina dari upacara ini untuk perhatikan baik, dan pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak perlu tergesa-gesa karena ini adalah preamble atau pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, karena ini adalah sesuatu yang sakral yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan juga peserta upacara ketika sedang siap maka posisinya siap, tegak, tangan dipegang, pandangan ke depan, dan tidak ada lagi yang cengingisan. Sekarang lagi jam dan waktunya istirahat untuk kita, maka posisi istirahat ya. Berikut ada hal-hal yang akan saya sampaikan. Saya ambil satu tema pada pagi hari ini, yakni disiplin waktu kecil membawa bekal di hari tua. Ini judul yang akan saya sampaikan terkait kegiatan harian santriwati khususnya di asrama dan juga yang di kelas. Saya izin pakai HP karena HP adalah media yang baik. Ketika kita menggunakannya dengan baik, maka dia insya Allah akan bermanfaat tentunya. Yang pertama, disiplin kegiatan harian, sholat, taklim dan daurah santriwati tetap melaksanakan dengan baik. Baik itu yang baik non-mukim dan apalagi yang mukim. Yang mukim ini ada beberapa keunggulan yang mereka miliki dibanding, mohon maaf, non-mukim. Karena ketika Anda bermain di rumah, main HP atau beristirahat di dalam kamarmu, di para non-mukim, sesungguhnya anak-anak mukim ini sedang menuntut ilmu dengan diburu oleh waktu. Ya, sudah sholat maghrib mereka nak daurah, setelah itu dia sholat berjamaah, kemudian dilanjutkan kembali dengan taklimul Quran, dilanjutkan lagi dengan MT, tidur, bangun subuh 3.30, piket pendidikan terpadu sudah membangunkan, subuh 4.29 lanjut lagi daurah, lanjut sekolah dan seterusnya. Itu semua adalah yang dinamakan kedisiplinan. Kalau tidak kita terbiasa bangun pagi, kita akan lancar melaksanakan dan melakoni kegiatan tersebut. Berikutnya, santriwati tidak berada di waiting room ketika jam sholat, jam kegiatan lainnya.
Ini ada beberapa satpam yang mengadu kepada kami dan juga OSPI, susah nih yang Ustazah, kalau budak santri kita ini kalau ada tamu wali walaupun jam sholat dia masih menerima tamu. Saya ingatkan Anda di sini ya, di dalam buku kupas, buku panduan santri itu ada poin bagi mereka yang meninggalkan sholat. Tinggal kela dulu tamu menamu orang tua kamu menghadaplah Allah SWT karena sholat wajib kita jalankan. Paham yang santri mungkin? Are you understand? Yes. Yes, oke, baik. Kemudian yang bukan anak kandung dari wali, kandungnya, anak kandung bayi yang ada. Anak yang bukan anak kandung jangan ikut-ikutan menerima wali santri, karena Anda bukan anaknya ya. Di sini tidak dibenarkan di asrama karena mohon maaf ya, wali itu kadang terbatas makanan yang dibawa kan. Kemudian ada kadang-kadang hal-hal yang bersifat privasi yang akan dia sampaikan kepada anaknya. Kamu nak ngopek ya ini tidak boleh. Tidak saya benarkan santriwati datang kepada wali yang bukan wali kandungnya. Paham maksudnya? Paham. Saya tidak mau lagi dengar laporan dari satpam hal yang sama yang terjadi. Insya Allah saya akan sedang memproses banner peringatan bagi santri yang menerima wali saat jam sholat atau jam kegiatan lainnya. Dan berikut, ini hal yang sangat krusial yang terjadi di asrama dan di mana saja berada, yakni menjaga kebersihan dimanapun berada, kebersihan diri sendiri, asrama, depan asrama dan lingkungan dan halaman dan kelas dan lain sebagainya. Nah, kamu punya dua tangan. Dua tanganmu ini bukan hanya sebagai pelengkap anggota tubuhmu, tapi dua tangan ini akan Anda pertaruhkan di akhirat nanti. Apakah tangan yang kau gunakan kanan ini beramal solihah? Dia pernah menyapu, dia pernah membuang sampah sembarangan, dia pun pernah memetik-metik kembang di patah-patah kan? Kamu tidak tahu kembang-kembang bunga-bunga yang ada di sekeliling kita ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga Ustazah Epi ada bunyi kodok di sebelah kami itu. Asal jam sekian, wah 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 bunyi kodok. Nah itu dia sedang bertasbih, cai bae kodok krak itu. Dia sedang bertasbih. Cacing dalam tanah pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 33 kali. Bagaimana bahasa cacing bertasbih? Ya, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan kepada kita manusia, hewan yang tak berakal pun dia bertasbih dan memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Kamu jangan memuji kancingmu baik, muka kamu kalau dininya. Iya, aku kan pakai skincare. Sekarang sudah kami rampas skincare. Ustazah Epi, Ustazah Eli Soleh, Ustazah Indah, kalau kami nak jualan skincare lah banyak itu dalam gerobak kami. Ya, karena kegiatan santri ini memang tidak boleh skincare. Nanti akan insya Allah saya datangkan ahli kesehatan kulit bahwa skincare itu tidak tepat untuk anak-anak yang di bawah umur. Mencak kami lah jualan skincare ya. Karena ada beberapa faktor. Tapi kamu ini tak usah lah tuh skincare, wajah lah licin. Dia lah belaga, lah glowing oleh miracle wudu is better than skincare. Tahu tangan dulu untuk skincare. Ya. Perhatikan dengan baik, karena hal-hal yang tidak penting nggak usah Anda bawa ke pondok ini. Yang kamu pentingkan atau apa? Buku pelajaran, mukena, jangan sampai koyak. Nanti mukenanya bolong kepala, tapi skincare mukanya glowing. Tak pasti itu kan? Karena Anda sedang menuntut ilmu di sini, maka fokuskanlah pelajaran dan belajarmu di Pondok Al-Ittifaqiyah. Nah, saya katakan berulang-ulang pada seluruh santri, baik A maupun G, bahwa di Al-Ittifaqiyah ini adalah gudang ilmu pengetahuan. Tepuk tangan dulu untuk Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Surabaya. Dimanapun berada, alhamdulillah para santri senantiasa mengukir nama dengan prestasi yang gemilang. Ini semua karena didikan yang pertama para musyrifah mu'adibah. Tepuk tangan dulu, Masya Allah. Kemudian para guru-guru yang senantiasa mengajarmu di kelas dan guru-guru semua SDM yang mengurus kamu siang dan malam. Ustadz Edi, walaupun dia diam, dia lentasi sekampung dengan aku. Lebak kami itu nama Lebak Cewokan. Dusun kami ya Lebak Cewokan nama Jalan Tasik Indralaya. Beliau senantiasa standby di pondok ini, walaupun rumahnya jauh. Umi Fatimah juga sama. Standby karena dia memang kepala kampus di situ ya. Ustazah Danila juga. Kami semua apa? Very very love you, okay? I love you, you love me, I and you, love-lavan. Nah itu.
Jadi kenapa Ustazah selalu marah-marah asal muka wajah Ustazah Danila baik di LDK baik di dalam kantor marah tuh lah gawenya lah, itulah gawe kami, itulah gawe kita guru-guru nih marah tuh lah. Apa tanda marah, coba saya mau dengar. Sayang. Tahu pun sayang ya, karena guru-guru yang jarang, ustazah yang jarang nasihati kamu dan not care about you, berarti ustazah itu kurang sayang dengan kamu. Aku senangnya nih dengan ustazah Seko itu, ngapalah dia jarang marah kami. Nah, perlu dipertanyakan ustazah itu apa dia tak kalau nak marah, ya dia kurang perhatian banget. Jadi kami marah-marah, kami ngamuk-ngamuk itu karena apa? Sayang dengan kamu. Ketika Anda sudah lewat dari koridor garis yang sudah ditentukan, Anda nyimpang, mana lurus. Ya artinya pelanggaran jangan sampai terjadi. Ingat, kita sudah tidak lama lagi akan memasuki semester ganjil dan juga akan libur. Libur itu asal libur kan? Ya, bulan Desember kalau nggak salah setelah Porseni kita akan melaksanakan libur santriwati. Insya Allah libur. Asa libur itu orang tua ngantuk kalau taza kalau baca tak usah taza libur ngapa pak? Aku taza ongkos banyak keluar ya kan? Dia nak minta itu duit kuota, nak untuk nak duit bensin, banyak biaya kamu ternyata ya pas kamu balik orang tua kamu begini dengan kamu, ya benar tidak sih? Nah itu karena mereka ya sayang kalau kamu membuang waktu secara sia-sia, ya ingat. Saya kabarkan bahwa ada hal yang baik saya terima dari kabar breaking news dunia bahwa tanggal 10 Oktober tadi Palestina dinyatakan merdeka. Ini juga berkat yang tentunya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan perjuangan Bapak Presiden kita Presiden Prabowo yang sudah ngamuk-ngamuk di PBB tentang pembelaan Indonesia terhadap Palestina. Di saat orang lain negara-negara maju di Arab tidak peduli dengan Palestina, Indonesia yang susah makan, melarat, banyak yang minta, banyak pengangguran, tapi dia masih bersedekah kepada Palestina. Pada tanggal 17 Agustus mereka mendropping makanan sebanyak 8 ton makanan untuk mensuplai rakyat Palestina yang sedang kelaparan. Apakah ini yang dikatakan Nabi Muhammad SAW bahwa di akhir zaman nanti akan ada seorang pemimpin yang akan membela Al-Quds atau Palestina? Kita termasuk dari bagian itu. Kita merdeka berkat support dari dermawan dari orang Palestina. Maka itu sebab Palestina itu adalah bagian dari Indonesia. Kok kita lagi nyimpan Palestina ya? Ya tak apa-apa. Ini kan pengetahuan dunia kan. Kamu di sini kan tak pegang HP, tak katik radio. Kamu tuh cuma Oke, ada gosip nomor 1. Belumlah ustazah memutuskan sesuatu. Santri lah tahu ustazah Epi. Misalnya dak lebur, ujinya lebur, nyerupanya. Pak jemput apa aku di situ, nah uji ustazah itu lebur. Astagfirullah. Dasu lagi belum tahu dia lah tahu. Nah ini hebatnya wifi udah santri ke, baik dia maupun tepuk tangan untuk wifi kamu. Setelah makan, dengar ya. Setelah makan makanan itu ditutup. Kalau tidak ditutup siapa yang menikmati? Kalau nyebut setan jangan ngawasi ustazah, awas tempat lain. Setan gitu. Oke, jadi yang mencicipi makananmu kalau tidak ditutup itu adalah JIN ya. Saya nggak mau sebut ya, karena itu dia berlawanan Ustazah Fatimah dan. Berikut, kalau sudah makan piringnya segera dicuci. Kan kita berungguk-rungguk uji dalam asrama. Apa tuh? Piring-piring bus serak dia tak ini baik ngobrol terus yang malam pagi ngobrol ngobrol sebelum tidur begesa jam 11 baru tidur subuh begesa lagi berjalan kaki nak menuju ke musola begesa lagi. Kapan santri ini dia libur begesa tidur kali baru berhenti begesa. Tahu begesa? Iya ngobrol ya. Memang saya tahu wanita itu harus menghabiskan 5.000 kata dalam sehari dan semalam. Masya Allah, banyak kata yang dihabiskan. Memang dia menemui kodrat seperti itu. Kalau laki-laki banyak diam, ya, karena diam itu emas, ya. Emas itu kuning. Selanjutnya cernalah sendiri. Mengambil makan tidak berlebihan. Nah, negara Ethiopia, negara kering kerontang,
negara yang sedikit makanannya. Mohon maaf saya ceritakan di sini agak vulgar dikit. Mereka minum kencing sapi karena mereka tidak punya makanan. Makanya kamu tuh kalau balik searching Google, jangan nyengok Jungkook nyengok Blackpink itu kenal dengan kamu ya. Jiwa pengetahuan dunia, tundukkan kepalamu ke bawah. Banyak orang yang tidak makan, negara-negara miskin masih banyak. Anda adalah orang-orang beruntung, makan tinggal suap, baju tinggal pakai, kaos tinggal pakai, sepatu minta duit, minta dengar tuh. Kalau tak dikirim air mata beleleran sampai 2 meter. Sudah itu komplain, galau, ngamuk-ngamuk. Itu Anda tidak bersyukur ya. Banyak orang tak makan. Untuk itu hargailah nasi kita, karena saya pernah baca ternyata nasi itu dari cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita makan, kita harus bersolawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berikut, tidak membuang air secara berlebihan. Air kita terbatas dulu, karena kita sadari bahwa Tanjung Lobo ini termasuk daerah yang bukan pinggiran sungai ya. Kamu tuh kalau mandi tuh jangan lama-lama no, sehingga itu ada nak sederu mulai tuh dia seorang kawannya lama nunggu badaki ya. Kasihan orang yang juga akan mandi. Kamu be mandi setengah jam boji asa keluar bukannya cak lu namanya biasa wae. Cak lu namanya payo juga berarti miracle ya. Ajaib dia. Untuk itu tolong pikirkan orang lain juga, mereka akan mandi ya. Biasakan kita bertoleransi. Berikut, tetap menjaga kerukunan antar sesama santriwati. Jangan galak membuli. Asa itu ustazah ada wali ngadu dengan ustazah dan hilang. Kenapa? Itu taza anak kami selalu diejek-ejek kancunya. Ngapa? Karena dia itu pendiam lah kenejek pula lah, banyak omong lah kenejek. Apa benda yang di sekolah kan? Ya, tolong jaga persaudaraan dengan baik. Kamu aja kalau melihat IG orang yang terkenal, kamu masih akan follow dia. Sementara kawan kamu tidak kamu follow di asrama, dicuekin baik kawan. Untuk apa punya kawan jauh-jauh, sementara yang di dekat inilah yang akan memberikan kontribusi baik untuk kita. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita mendoakan kita semua sama-sama senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berbuat kebaikan, istiqomah berjihad di jalan Allah. Para ustaz-ustazah senantiasa siha wal afiyah, murah rezeki, dimudahkan segala urusan, dan kita para wali santri senantiasa siha wal afiyah, rezeki berlimpah ruah, diberkahi Allah. Bisiril Fatihah. Tubadil. Ya, saya ingatkan kembali bahwa untuk santriwati yang masih ada sanksi poin yang bersangkutan dengan datsu untuk segera ditunaikan. Dan juga saat ini di kampus G ini atau di kampus-kampus lain sedang dibangun taman-taman untuk memperindah keadaan kampus kita. Untuk itu tolong kerjasama para santriwati, baik itu tenaga, pikiran, materi, para ustadz-ustadzah juga. Semoga kampus G senantiasa terjaga keindahan dan penghijauannya. Kalau di A itu kate batang Jamaika cak kamu ikan, kami itu hanya pohon-pohon biasa yang menyerap polusi udara. Kami tidak kate yang Jamaika ini. Bersyukurlah kamu kalau kaki-kaki musim panen tiba, bagi kabar kami dari kampus, kami akan berkunjung ke G. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. I'm sorry for my mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.